Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sejarah filsafat Yunani. Untuk anggota kelompok kami yang pertama, Lutfi Ridhatun Naimah, Umi Khairiyah, dan Nailin Nikmah. Sejarah filsafat sendiri dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, sejarah filsafat Yunani. Yang kedua, sejarah filsafat pada abad pertengahan. Yang ketiga, sejarah filsafat pada masa modern. Dan yang keempat adalah sejarah filsafat pada masa postmodern atau kontemporer. Pada materi yang akan kami bawakan hari ini adalah sejarah filsafat Yunani, di mana sejarah filsafat Yunani dibagi menjadi filsafat Yunani kuno dan filsafat Yunani klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat Yunani kuno atau praskoratik. Filsuf-filsuf yang ada pada masa Yunani kuno sebagai berikut. Yang pertama, Thales. Yang kedua, Anaximandros. Yang ketiga, Anaximenes. Yang keempat, Pythagoras. Yang kelima, Xenophanes. Yang keenam, Heraklitos. Yang ketujuh, Parmenides. Yang ke-8 Zeno, yang ke-9 Empedokles, yang ke-10 Anaxagoras, dan yang ke-11 adalah Demokritos. Filsuf yang pertama adalah Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales merupakan seorang filsuf yang lahir di kota Miletos antara tahun 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Salah satu jasa dari Thales dalam bidang astronomi adalah ia pernah meramalkan gerhana matahari. Dalam bidang politik, ia pernah memberi nasihat kepada ke-12 kota di Ionia agar bersatu dalam sebuah negara serikat guna menentang bangsa Parsi. Thales juga pernah berkunjung ke Mesir dan membawa ilmu ukur dari sana. Ia berhasil mengukur tinggi piramida dan jauhnya kapal di laut. Ia juga mengemukakan teori banjir sungai Nil di Mesir yang disebabkan oleh angin berkala tertentu. Selanjutnya adalah ajaran dari Thales. Yang pertama, menurut Thales, prinsip alam semesta adalah air. Semua berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Yang kedua, jagat raya berjiwa. Pendapat ini kerap disebut sebagai Hilezoisme atau teori mengenai materi yang hidup. Alam semesta secara fundamental bersifat satu. Dan yang keempat adalah bumi terapung di atas air. Hal ini harus dimengerti dalam hubungan dengan anggapannya bahwa semuanya berasal dari air. Bumi boleh dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan sekarang terapung-apung di atasnya. Filsuf selanjutnya adalah Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Anaximandros disebut salah satu murid Thales. Ia hidup tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusastraan Yunani. Ia juga berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Ia adalah seorang pertama yang membuat peta bumi. Ia juga memimpin ekspedisi dari Miletos yang mendirikan kota perantauan baru di Apollonia di pantai Laut Hitam. Selanjutnya adalah ajaran dari Anaximandros. Yang pertama, Anaximandros juga mencari prinsip-prinsip terakhir alam semesta. Menurutnya, prinsip tersebut adalah to apeiron atau yang tak terbatas. Yang kedua, bumi berada di pusat jagat raya. Bentuknya silinder dan lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Yang ketiga, semua makhluk yang hidup berasal dari air. Bentuk pertamanya adalah ikan, dan ketika tanah semakin kering akibat disinari oleh api, maka makhluk hidup mulai berkembang di atas bumi. Filsuf yang ketiga adalah Anaximenes pada tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi.
Anaximenes juga merupakan salah satu filsuf yang berasal dari kota Miletos. Ia menulis suatu buku, dan dari buku itu, sebagaimana juga pada Anaximandros, cuma satu fragmen disimpan. Selanjutnya adalah ajaran dari Anaximenes. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari udara. Yang kedua, bumi datar seperti meja bundar dan melayang di udara. Yang ketiga, Anaximenes adalah filsuf pertama yang mengemukakan persamaan tubuh manusiawi dan jagat raya, yakni tubuh adalah mikrokosmos yang seakan-akan mencerminkan jagat raya yang merupakan makrokosmos. Filsuf yang keempat adalah Pitagoras, 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pitagoras lahir di Pulau Samos, daerah Kolonia. Kira-kira tahun 539 ia berpindah dari kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pitagoras mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan tarekat Pitagoras. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak bepergian antara lain ke Mesir, tetapi tentang itu tidak ada kepastian apapun. Menurut kesaksian Aristoxenos, seorang murid Aristoteles, sebabnya karena ia tidak setuju dengan pemerintah Tiranos Polikrates. Beberapa ajaran Pitagoras. 1. Ajaran tentang jiwa. Menurut Pitagoras, jiwa itu tidak dapat mati. Sesudah kematian manusia, jiwanya berpindah ke dalam hewan, dan bila hewan itu mati, ia berpindah lagi dan seterusnya. Tetapi dengan menyucikan dirinya, jiwa bisa diluputkan dari nasib reinkarnasi itu. Penyucian itu dihasilkan dengan berpantang jenis makanan tertentu seperti daging, hewan, dan kacang. Ajaran tentang bilangan-bilangan. Suatu penemuan dalam bidang musik yang menjadi batu sendi untuk seluruh pandangan dunia Pitagorian agaknya berasal dari Pitagoras sendiri. Yang dimaksudkan ialah penemuan bahwa interval-interval yang utama dari tangga nada dapat diekspresikan dengan perbandingan antara bilangan-bilangan. Kosmologi. Bumi bukan merupakan pusat jagat raya. Filsuf yang kelima adalah Xenophanes, 570 sampai 480 sebelum Masehi. Xenophanes lahir di kota Kolopon di Asia Kecil. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa Xenophanes mengarang suatu syair ketika Elea didirikan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa ia juga turut dalam pendirian itu sebagaimana seringkali disimpulkan dalam tradisi. Lagi pula, Plato dalam dialognya Sophistes mengatakan bahwa mazhab filsuf-filsuf dari Elea mulai Xenophanes bahkan lebih dulu. Rupanya, perkataan ini merupakan titik tolak bagi tanggapan yang lazim dalam tradisi Yunani bahwa Xenophanes adalah pendiri mazhab Elea. Ajaran Xenophanes adalah sebagai berikut. Ajaran tentang agama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Yunani, dialah yang mensinyalir konflik yang sedang berlangsung antara pemikiran filsafat dan tanggapan-tanggapan mitologis yang tradisional. Dengan memakai istilah-istilah yang sudah dipergunakan lebih dahulu, boleh dikatakan bahwa pada Xenophanes tampak dengan jelas pergumulan antara logos dan mitos dalam alam pikiran Yunani. Kosmologi. Beberapa pendapatnya bersifat agak primitif dan tidak merupakan kemajuan jika dibandingkan dengan kosmologi sebelumnya. Misalnya, ia berpendapat bahwa matahari berjalan terus dengan gerak lurus dan bahwa tiap pagi terbitlah matahari baru. Xenophanes menyangka bumi tersimpul dalam proses peredaran yang berlangsung terus-menerus, dari tanah menjadi lumpur lalu air laut, dan sebaliknya, dari laut menjadi lumpur dan menjadi tanah. Filsuf yang keenam, Herakleitos, 540 sampai 475 sebelum Masehi. Herakleitos lahir di Asia Kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ia merupakan kawan sewaktu dari Pitagoras dan Xenophanes. Herakleitos menulis suatu buku. Buku sendiri sudah hilang, tetapi 130 fragmen disimpan lagi. Semua fragmen ini tidak lain daripada amsal-amsal pendek yang seringkali tidak jelas artinya.
Boleh diandaikan bahwa seluruh bukunya terdiri dari amsal-amsal serupa itu. Tidak mustahil bahwa dengan menggunakan gaya bahasa ini, Herakleitos mau meniru orakel atau sabda dewata yang diberikan di kota Delphoi, tempat ziarah untuk seluruh Hellas. Ajaran Herakleitos. Tiap-tiap benda terdiri dari hal-hal yang saling berlawanan, dan hal yang saling berlawanan tersebut mempunyai satu kesatuan. Tidak ada sesuatu pun yang tetap atau menetap. Perubahan dibayangkan dengan dua cara. 1. Seluruh kenyataan merupakan arus sungai. 2. Seluruh kenyataan merupakan api. Logos atau rasio merupakan hukum yang menguasai segala-galanya. Kosmos selalu berubah dari api menjadi air, lalu menjadi tanah. Dan sebaliknya, dari tanah menjadi air, lalu menjadi api. Sebagaimana kosmos, jiwa manusia juga senantiasa mengalami perubahan. Filsuf yang ketujuh adalah Parmenides, 540–475 sebelum Masehi. Parmenides lahir di kota Elea sekitar tahun 515. Parmenides mengarang filsafatnya dalam sebuah bentuk puisi, dengan meniru gaya bahasa yang lazim dalam orfisme. Dalam prakata, ia melukiskan bagaimana ia diantar ke istana sang dewi, yakni dengan berbalik dari kegelapan menuju terang. Tahun ini dapat ditentukan atas kesaksian Plato yang menceritakan bahwa Parmenides pada usia 65 tahun bersama dengan muridnya Zeno berkunjung ke Athena, di mana ia bercakap-cakap dengan Sokrates yang masih muda pada waktu itu. Mungkin dalam masa mudanya ia menganut ajaran Pythagorean. Ajaran Parmenides adalah sebagai berikut. Bagi Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin. Realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah. Jalan kebenaran bersandar pada prinsip yang ada itu ada, dan sebagai konsekuensinya tidak ada ruang kosong. Jalan pendapat melukiskan susunan kosmos. Parmenides mengatakan bahwa jalan ini merupakan jalan kesesatan yang terdapat pada makhluk-makhluk insani. Kosmologi yang diuraikan dalam bagian syair Parmenides ini bersandar pada dua prinsip, yang gelap dan yang terang. Jadi dalam bidang kosmologi, Parmenides menganut prinsip-prinsip yang berlawanan, seperti juga pendahulu-pendahulunya sejak Anaximandros. Dan selanjutnya filsuf yang ke-8, Zeno. Zeno lahir di Elea pada tahun 490. Ia adalah murid yang setia dari Parmenides. Aristoteles mengatakan bahwa Zeno menemukan dialektika, yakni cabang logika yang mempelajari perihal argumentasi yang bertitik tolak dari suatu hipotesis dan pengandaian. Ada pula ajaran Zeno. Yang pertama, argumentasi melawan ruang kosong dengan mengatakan bahwa ruang kosong ada, maka ruang itu mempunyai tempat pada ruang lain yang ditempatkan pada ruang lain hingga tak terhingga. Hal itu mustahil sehingga terbukti ruang kosong tidak ada. 2. Argumentasi melawan pluralitas. Jika suatu garis terdiri dari titik-titik, maka potongan garis itu dapat dibagi lagi, dan pembagian diteruskan hingga tak terhingga, dan titik tersebut jumlahnya tak terhingga. Titik-titik ini mempunyai panjang tertentu atau tidak, keduanya sama-sama mustahil. Jadi disimpulkan bahwa pluralitas tidak mungkin. Yang ketiga, argumen melawan gerak disampaikan oleh Zeno dengan 4 argumen, yakni pelari di stadion, Achilles dan kura-kura, anak panah, dan 3 deretan yang berjalan. Filsuf yang ke-9, Empedokles, pada tahun 492 sampai 432 sebelum Masehi. Empedokles lahir di Akragas di Pulau Sisilia awal abad ke-5. Ia merupakan seorang filsuf, dokter, penyair, ahli pidato, politikus, dan juga seseorang yang dipercaya mempunyai kekuasaan ajaib. Ada pula ajaran tentang Empedokles. Yang pertama, Empedokles setuju dengan Parmenides. Alam semesta tidak ada sesuatu yang dilahirkan sebagai baru dan tidak ada sesuatu yang binasa, sehingga tidak ada lagi.
Ia juga tidak menerima adanya pluralitas, namun ia menyelamatkan kesaksian panca indera yang senantiasa menunjukkan pluralitas dan perubahan. Yang kedua, realitas terdiri atas 4 anasir, api, udara, tanah, air. Keempat anasir mempunyai ciri yang berlawanan, mempunyai kuantitas yang persis sama dan tidak berubah. Yang ketiga, ada 2 prinsip yang saling berlawanan satu sama lain, yakni cinta atau philotes dan benci atau neikos. Cinta menggabungkan anasir-anasir dan benci menceraikannya. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama mengenal yang sama. Filsuf yang ke-10, Anaxagoras, pada tahun 499 sampai 420 sebelum Masehi. Anaxagoras lahir di kota Klazomenai di Ionia sekitar tahun 500. Ia pindah ke Athena dan menjadi filsuf yang pertama hidup dan berkarya di Athena. Ada pula ajaran tentang Anaxagoras. 1. Matahari dan bulan semata-mata benda material, bukan sebagai dewa-dewa. Yang kedua, realitas seluruhnya tidak bersifat satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Unsur-unsur ini diberi nama benih-benih atau spermata. Yang ketiga, prinsip yang menyebabkan benih-benih menjadi kosmos adalah nous, yang berarti roh atau rasio. Yang keempat, badan jagat raya merupakan batu-batu yang menjadi pijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Yang kelima, membedakan makhluk yang hidup dan makhluk yang tidak hidup. Filsuf yang ke-11, Demokritos, pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritos lahir di kota Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara. Karya-karya Demokritos bermacam-macam: kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik, musik, puisi, dan lain-lain. Ajaran tentang Demokritos. Yang pertama, Demokritos sepaham dengan ajaran pluralis, tetapi mereka berpikir unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi lagi, dan karena itu diberi nama atom ataupun atomos, tidak tomos, terbagi. Yang kedua, jiwa terdiri dari atom-atom, yaitu atom-atom bundar yang tidak mengait atom lain dan dengan gampang masuk antara semua atom. Ideal tertinggi adalah eudemia, keadaan batin yang sempurna. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.